Halo semuanya, kami dari kelompok 8 membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Kinesiologi dan Biomekanika Olahraga, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan dosen mata kuliah Bapak Supriyadi dan Ibu Winnie Kirana Hasanah. Dalam video ini, kami melakukan analisis biomekanika dan kinesiologi gerakan smash pada olahraga bulu tangkis. Gerakan smash pada olahraga bulu tangkis adalah gerakan kombinasi yang bertujuan untuk melakukan pukulan keras dan tajam ke area lawan. Pukulan smash bertujuan agar lawan sulit mengembalikan shuttlecock dan sebagai senjata untuk menghasilkan poin. Smash dilakukan dengan kecepatan tinggi dan sudut yang tajam menuju ke area lawan. Smash membutuhkan kekuatan otot, terutama tangan, bahu, dan pergelangan tangan. Pukulan smash dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase tolakan, pukulan, dan pendaratan. Fase pertama yang kita bahas adalah fase tolakan. Fase tolakan adalah fase awal dari gerakan smash. Pada fase ini, knee joint melakukan gerakan fleksi dan melibatkan otot quadriceps dan hamstring. Lalu pada ankle joint melakukan gerakan plantar flexion dengan menekan jari kaki ke lantai dan melibatkan otot gastrocnemius, soleus, dan tibialis anterior. Sedangkan pada hip joint melakukan gerakan fleksi dengan melibatkan otot gluteus maximus dan hamstring. Pada shoulder joint melakukan gerakan fleksi dengan melibatkan otot deltoid anterior, pectoralis major, dan latissimus dorsi. Pada elbow joint terjadi gerakan fleksi dengan melibatkan otot bicep brasi dan tricep brasi. Sedangkan saat gerakan melompat, knee joint, hip joint, spine joint melakukan gerakan ekstensi untuk persiapan pukulan. Selanjutnya adalah fase pukulan. Fase ini merupakan fase inti dari gerakan smash. Pada fase ini, gerakan berfokus pada lengan. Shoulder joint melakukan gerakan fleksi, rotasi internal, dan aduksi horizontal. Gerakan fleksi saat lengan bergerak ke depan melewati kepala. Rotasi internal saat bahu memutar ke arah dalam untuk menghasilkan kekuatan pukulan. Dan aduksi horizontal yaitu lengan mendekati garis tengah tubuh saat memukul shuttlecock. Elbow joint melakukan gerakan ekstensi, yaitu meluruskan siku saat memukul shuttlecock. Wrist joint juga melakukan gerakan fleksi untuk menajamkan arah shuttlecock. Selanjutnya adalah fase pendaratan. Pada fase ini, ankle joint melakukan gerakan dorsifleksi. Ketika kaki menyentuh tanah, pergelangan kaki bergerak sedikit ke arah atas untuk menyerap dampak tekanan. Ankle joint juga melakukan gerakan plantar fleksi sebagai penstabilan posisi. Knee joint melakukan gerakan fleksi, yaitu lutut menekuk sedikit untuk menyerap dampak tekanan. Hip joint juga sedikit melakukan gerakan fleksi. Sedangkan shoulder joint melakukan gerakan aduksi, yaitu lengan bergerak mendekati tubuh saat setelah melakukan pukulan, dan shoulder joint juga melakukan gerakan rotasi internal, yaitu dengan memutar kembali ke dalam saat posisi raket kembali. Elbow joint melakukan gerakan fleksi ringan, yaitu siku sedikit menekuk untuk mengurangi ketegangan lengan. Berikut adalah tulang-tulang yang terlibat saat gerakan smash bulu tangkis.
Untuk otot-otot yang terlibat sebagai berikut. Dan ini adalah sendi-sendi yang terlibat dalam gerakan smash bulu tangkis. Berikutnya adalah kesalahan yang terjadi pada smash bulu tangkis. Kesalahan timing. Jika pemain terlalu cepat atau terlalu lambat melakukan smash, maka pukulan bisa menjadi tidak akurat dan shuttlecock mungkin tidak akan masuk ke area yang diinginkan. Saat melakukan smash, waktu melompat kaki sebaiknya ditekuk untuk memaksimalkan smash dan tangan ditekuk sejajar dengan kepala. Waktu pengenaan pada shuttlecock, pergelangan tangan diturunkan agar arah pukulan menjadi tajam. Ini adalah contoh gerakan smash yang salah. Analisis biomekanika. Dalam analisis biomekanika, kami menganalisis terdapat hukum Newton. Hukum Newton yang digunakan pada smash bulu tangkis adalah hukum Newton 2 yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding terbalik dengan massa benda. Pada badminton, shuttlecock yang diberi gaya oleh pemain lewat raket akan mengalami percepatan. Hal ini disebabkan karena resultan gaya pada shuttlecock tidak sama dengan 0. Akibatnya, shuttlecock yang dikenai gaya lewat raket melesat sesuai arah resultan gaya. Selain hukum Newton, terdapat jenis-jenis tuas pada gerakan smash badminton. Untuk tuas jenis 1, yaitu ketika pemain menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Tuas jenis 2, ketika pemain meregangkan bagian tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki. Tuas jenis 3, ketika pemain menegangkan otot lengan dan bahu. Demikian video analisis biomekanika dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.